Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam tausiah jam 4 sore. Apa yang nantinya kami sampaikan terkait perkara-perkara yang menjadi racunnya hati, menjadikan hati mati, yang disebut sebagai syahwat dunia, yang akan menjadi pembahasan saya pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin, manusia saat berada di dunia itu sebagai mazra'atul akhirah, ibarat lahan tanaman yang kau menanam apa. Hati digolongkan menjadi dua golongan. Ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Ketika saat dikatakan hati yang mati adalah hati di mana tidak bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati dikatakan hati yang hidup adalah hati yang bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang tidak bisa sampai pada Allah itu dikarenakan hati telah terhijabi, hati telah tertutup dengan sesuatu. Yang dikatakan hati yang bisa sampai pada Allah adalah hati yang tidak terhijabi dengan sesuatu. Bapak Ibu, manusia ketika di dunia ini dihadapkanlah yang namanya sifat basariyah. Yang sifat basariyah itu menuntut terhadap seorang hati untuk memenuhinya. Apa yang dibawa oleh sifat basariyah tentunya ini akan menjadikan satu bahaya di dalam hati, yang hati itu akan menjadi hati yang mati tatkala hati itu memperdulikan apa yang diharapkan oleh sifat basariyah kita sebagai manusia. Apa yang dibawa oleh sifat basariyah untuk membunuh karakter hati, itulah yang disebut sebagai syahwatud dunya. Ingat, inna syahwatud dunya iku sumun qatilun.
syahwat dunia adalah sebagai racun yang mematikan terhadap hati tatkala hati itu mengikuti apa yang diharapkan oleh sifat basariah. Bapak Ibu, di dunia kita dihadapkan berbagai apa tuntutan sifat basariah, termasuk di dalamnya sering saya katakan tentang masalah sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifatkan duniawiyah. Berhubung kita sebagai manusia dibekali sifat basariah, maka sudah barang tentu kalau sifat basariah itu menuntut terhadap hati untuk memenuhinya. Ketika saat hati memenuhi apa yang diharapkan oleh hawa nafsu atau sifat basariah, ketika saat hati memenuhi yang dibutuhkan oleh sifat basariah, maka disitulah awal-awal hati ini akan menjadi hati yang mati. Sebab apa? Memang satu sisi kesenangan duniawiyah itu mengenakkan, karena itu memang kebutuhan duniawiyah, karena kita ada di dunia. Tetapi ketika saat hati terjebak di dalamnya, maka hakikatnya kesenangan duniawiyah itu adalah merupakan satu bentuk bahwasanya hati telah teracuni oleh sifat basariah. Sumun qatilun, itulah yang disebut racun yang mematikan. Kalau toh kesenangan duniawiyah itu sebagai racun yang mematikan, bagaimana caranya racun itu tidak menjadi racun? Justru racun itu menjadi obat. Bapak Ibu, istilah orang meminum obat itu sebetulnya juga dikatakan meminum racun. Dikatakan obat karena itu tidak overdosis. Dikatakan racun karena itu overdosis. Artinya sudah wajar dan wajib ketika manusia di dunia itu butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh baju, kebutuhan-kebutuhan secara manusiawiyah, itu wajar. Tetapi bagaimana ini tidak menjadikan racun, bahkan menjadi obat? Kau jangan berlebihan, bahkan jangan melakukan melebihi batas. Lah, yang dimaksud tidak berlebihan dan tidak melampaui batas itu yang bagaimana? Bapak Ibu, bukan perkara banyak dan sedikitnya kesenangan dunia yang kita cari, tetapi batasan-batasan di situ adalah hatimu jangan mengikuti alur
terhadap kesenangan hati yang disebut sebagai syahwatud dunya. Artinya, biarlah secara fisik bertumpuk-tumpuk kebutuhan duniawi, tapi hatimu jangan mengharap, bercinta, berkasih mesra terhadapnya. Tetapi hatimu harus tetap berkasih mesra, bercinta terhadap alladzi asra bi 'abdi. Hatimu tetap menjalin cinta kasih terhadap Allah di situ. Caranya bagaimana? Tetap pegang teguhlah tali Allah, lam fisomalaha. Jangan pernah kau lepas. Dengan cara Anda harus selalu memegang dan mengumandangkan hati ini dengan berzikir. Bahkan dalam satu ayat dikatakan dzikron katsiron, perbanyak zikir hatimu terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, inilah letak tidak overdosis. Harus ada batasan, tidak boleh melampaui batas. Silakan jasad ini semewah apapun, sekaya apapun, setinggi jabatan apapun, silakan. Tetapi hatimu jangan menghadap terhadapnya. Inilah pemahaman hakikatnya syahadat asyhadu. Jangan sampai menghadap terhadap la ilaha, tetapi hadaplah asyhadu ini pada illallah. Kita di dunia tidak bisa lepas dari la ilaha secara fisik, karena terbawa oleh sifat basariyah, sifat manusiawiyah, yang di dalam sifat manusiawiyah atau sifat basariyah ini dipenuhi oleh nafsu-nafsu. Yang nafsu di situ akan mengajak hati untuk berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Anda harus sadar. Anda harus sadar diri bahwa selama ini kita telah tertipu oleh sifat basariyah ini. Sadar dan tidaknya hati ini tergantung Anda mau atau tidak menerima ajaran Allah ini, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini sudah menjadi satu ketetapan dan rumus. Sepanjang kita tidak mau menerima ajaran Allah ini, maka selama itu kita tidak akan pernah tahu kalau kita telah ditipu, diracuni oleh hawa nafsu kita sendiri yang disebut sifat basariyah. Bapak Ibu, jadi kesenangan dunia itu akan menjadi racun yang mematikan tatkala hati ini terbuai di dalamnya atau tertipu oleh kesenangan itu. Kesenangan dunia tidak akan menjadi racun, bahkan menjadi obat, manakala hatimu tidak berkasih mesra dengan kesenangan duniawi.
Walaupun secara jasad kau tergolong orang yang mewah dalam duniawiyah, nggak ada masalah. Itulah Bapak Ibu. Jadi harapan himbauan saya, silahkan kau menjadi orang sekaya apapun, setinggi apapun jabatan, semulia apapun kehormatanmu, tapi tetaplah hatimu hanya berkasih mesra terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ini tidak Anda lakukan, maka kau akan selamanya ditipu oleh nafsu dirimu sendiri. Sampai mati pun kau akan seperti ini. Kesadaran itu akan terbangun tatkala ajal sudah menjemputnya. Sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.